berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Jadi saya terima kasih Bu Sri, Bu Har, Bu Ratna, Bu Ida kemarin sudah mengikuti proses dari awal sesi pertama itu ya, tahapan pertama. Alhamdulillah panjenengan sukses, dan teman-teman kita kemarin dari yang sekolah tugasnya ada 20 kemarin tes ke DSKK, dan sekolahnya seperti itu. Alhamdulillah selamat untuk Bu Sri, Bu Har, dan Bu Ida. Ini kesempatan panjenengan untuk karir panjenengan esok jenengan kemarin sudah mengikuti, berarti sudah ini kan 1 tahun ya, 6 bulan sudah berjalan 2 bulan. Nah, panjenengan sudah mengikuti, sudah ada dari guru namanya ya, dari diri yang kesini Bu siapa, Bu Oki sama Pak pengajar praktek, dan sudah menyampaikan ide. Hari ini panjenengan nanti mau menyampaikan teman-teman aksi apa Bu? Aksi nyata budaya sekolah, budaya positif di sekolah. Aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Ini monggo nanti sampaikan panjenengan. Mudah-mudahan teman-teman alhamdulillah sudah diikuti oleh Bu Lantik, oleh Bu Siwi, terus siapa lagi? Bu Lina, 4 apa ya? Bu TJ, alhamdulillah ya, memberikan ya, sambil bantu mereka lah ya, bantu mereka. Insya Allah pemerintah sangat mengapresiasi. Sekarang kalau misalnya pemerintah tidak memandang usia ini kan sebenarnya ASN ya, Bu Sri ASN, Bu Har ya ASN, Bu Ida ya ASN, cuma kan ada ASN yang P3K, tapi yakin ke depan itu yang P3K kan jadi pegawai negeri ya, insya Allah. Yang kemarin dulu ada yang guru bantu ya, alhamdulillah otomatis jadi ASN gitu ya. Jadi selamat, monggo nanti ketika diseminasi aksi nyata sekolah apa tadi? Sekolah budaya positif ya? Budaya positif ya. Oh, baik, sekolah monggo dengan sampaikan teman-teman, memberikan semangat, inspirasi teman-teman. Ya, saya percaya dan saya bangga dengan teman-teman ya, Bapak Ibu saya di sini. Artinya meskipun beberapa apa yang sudah menjadi ya, mari kita berikanlah bukti pada mereka. Juga termasuk untuk siswa, juga untuk kemajuan sekolah kita. Ingat tadi, selamat Bu Sri, selamat Bu Har, selamat Bu Ida. Hari ini mudah-mudahan lancar, seterusnya sampai nanti bulan ke-6. Berarti berakhir bulan Juni 2023. Bu Har langsung pelantikan. Hari ini kan diundang yang guru penggerak itu menerima sertifikat. Hari ini ya, hari ini apa kapan ya? Diundang ini mendapat sertifikat dikumpulkan. Dulu waktu saya kan di itu. Saya belum ya. Besok insya Allah masih ya, monggo. Sama itu Pak, sekalian mohon izin nanti Bapak memberikan refleksi di bagian video tersebut. Siap. Ini juga untuk kemajuan kita semua, oke? Insya Allah nanti diberi yang lain. Gimana Mas Lukman? Dan, matur nuwun Ibu. Sukses lah Bu. Pokoknya percaya diri penuh, full. Ya, seperti kita bekerja seperti hari-hari biasa lah ya. Insya Allah panjenengan Insya Allah luar biasa ya. Saya terima kasih Bu ya. Nah itu kita mendapat sambutan dari Pak Yuli, hebat ya, berdasar nih guru penggeraknya tambah lagi yang mudah-mudahan diikuti yang lain ya. Nathan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari, Bapak Dr. Andes Margono MPD. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Bantarsari, Bapak Bambang Dwi Nugroho SPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Bantarsari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan sehat walafiat, bahagia. Amin. Amin. Hari ini, Senin, 16 Januari 2023, kita akan mengikuti acara diseminasi dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bantarsari dengan tema budaya positif dan pengalaman penerapannya di sekolah. Sebelumnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, kegiatan inti, tanya jawab, refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi hari ini dapat terlaksana secara lancar dan bermanfaat. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari. Kepada Bapak Dr. Andes Mardiono MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu, Dewan Guru SMA Negeri 1 Bantarsari, yang saya hormati teman-teman dari CDP angkatan ke-7, ada Bu Hartini SPD, ada Bu Sri Mulyani SPD, ada Bu Ratna Ida, Bu Ida Ratna Ayuni Tias SPD. Selamat untuk beliau-beliau. Tentunya sebagai insan yang religius, kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya. Hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkesempatan menjalankan kegiatan sehari-hari kedinasan di sekolah kita. Dan pada hari ini pula bersamaan dengan rencana aksi nyata dari beliau Bu Hartini, ada Bu Sri dan Bu Ida yang kebetulan beliau lolos
Ya, proses seleksi tahap 1, tahap 2, alhamdulillah sudah diumumkan masuk guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan itu ada program-program yang diselesaikan oleh beliau-beliau. Di antaranya adalah ada pembimbingan, kemudian dari guru pendamping pengajar praktek. Kebetulan di sekolah kita ada 2 guru pendamping pengajar praktek. Ada Bu Oki dan ada beliau Pak Sugiarto, 3 ya? Oh 3, ada Bu Oki, ada Pak Daryanto dan Pak Sugiarto. Kebetulan beliau juga pernah menjadi guru penggerak, kemudian mendaftar lagi sebagai pengajar praktek. Dan alhamdulillah teman kita pun, teman-teman sudah ada yang mendaftar pengajar praktek dan fasilitator mudah-mudahan. Dan memang ini program dari pemerintah. Guru penggerak, sekolah penggerak, ada pengajar praktek, ada fasilitator. Mudah-mudahan tempat kita SMA Bantarsari merespon, menanggapi sehingga kita bisa mengikuti apa menjadi program pemerintah. Kemendikbud Ristek, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, dan guru praktek dan pengajar praktek. Alhamdulillah untuk tempat kita angkatan ke-7 yang kemarin sekolah meminta teman-teman ikut mendaftar. Dari 20 yang mendaftar, 5 masuk tahap 1. Terus pada tahap berikutnya alhamdulillah ada 3 ya teman-teman kita yang masuk, ada Bu Hari, ada Bu Sri, ada Bu Ida. Beliau mengikuti program-program selama 6 bulan. Ini sudah masuk bulan kedua. Ada kewajiban tuntutan dari program itu untuk menyampaikan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif dan pengalaman penerapannya di sekolah. Saya percaya teman-teman dan tentunya Bapak Ibu guru sudah menjadi tradisi, artinya pekerjaan kita secara profesional sudah kita laksanakan. Pelayanan utamanya adalah kepada siswa. Ini sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Persekolahan kita sudah berjalan seperti sekolah-sekolah lain, dan mudah-mudahan kita ada nilai plus. Ya, sekolah lain, ya maaf ini, jadi kita bicara sekolah lain. Mungkin sekolah lain belum seberuntung kita, SMA Bantarsari. Alhamdulillah, program guru penggerak kita mengikuti dan masuk. Kemudian angkatan ke-8, alhamdulillah teman-teman kemarin juga mengikuti seleksi dan pengumuman dari Putri tahap angkatan 7 belum masuk, alhamdulillah tahap 8 masuk. Ya, ada Bu Lantik, ada Bu Siri, ada Bu Lina, Bu Ika, kemarin tahap 1 masuk, tahap 2 belum. Jadi jangan patah arang, masih tetap bersemangat teman-teman yang belum, karena ini program pemerintah. Dan ini tidak membedakan, ya, ada yang artinya tidak membedakan itu ASN, PTK, teman-teman yang sudah provinsi, semuanya diberi kesempatan sama. Ya, alhamdulillah tempat kita termasuk sangat beruntung. Dari jumlah kuantitas kita lebih banyak dari sekolah-sekolah lain. SMA 1 kemarin 2 ya, 2 ya. Setelah SMA 1 2, sekolah lain ya begitu. Jadi termasuk SMA Bantarsari ini luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Pada kesempatan ini beliau-beliau menyampaikan, dan ini memang tuntutan. Artinya memang harus dijalani. Hari ini kegiatan diseminasi atau pembiasan budaya positif di sekolah kita dan pengalaman penerapannya di sekolah kita. Saya selaku yang dituang di sini, saya menyampaikan terima kasih. Saya terima kasih. Itu tentunya didukung, sekolah sangat mendukung seluas-luasnya. Ini teman-teman juga sangat memfasilitasi. Mudah-mudahan semuanya dari teman-teman kita yang hari ini mau diseminasi, Bu Har, Bu Sri, dan Bu Ida nanti sukses hari ini dan seterusnya sampai nanti tahapan terakhir nanti sampai bulan Juni. Dan insya Allah saya berkeyakinan kuat, insya Allah semuanya akan sukses, amin. Dan insya Allah berdampak positif untuk sekolah kita dan juga untuk pribadi beliau-beliau. Karena program pemerintah nanti untuk guru penggerak orientasinya bisa KS, bisa pengawas. Nah, dan amin amin. Ini juga untuk kesempatan karir panjenengan, juga untuk kesempatan karir Bu Har, Bu Sri, dan Bu Ida. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara hari ini, kegiatan diseminasi hari ini sukses dan teman-teman bisa mengikuti sampai nanti dengan corona. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih.
Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan atau diseminasi dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bantarsari tentang budaya positif dan pengalaman penerapannya di sekolah. Pemaparan akan dilakukan secara berurutan. Yang pertama dari Ibu Ida Ratna S. Tuning Rahayu SPD dengan tema perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Selanjutnya dari Ibu Sri Mulyani SPD tentang teori motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan, restitusi serta keyakinan kelas. Pemaparan yang terakhir dari Ibu Hartini SPD tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada Ibu Ratna sebagai pemaparan yang pertama, waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Eva selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari, Bapak Dr. Andes Mardiono MPD, yang saya hormati seluruh rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mardiono yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kami semua bisa melakukan kegiatan diseminasi pada pagi ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam undangan kegiatan pagi ini yang meskipun tentu ada banyak kesibukan yang sedang dilakukan. Di sini saya memperkenalkan terlebih dahulu, saya Ida Ratna S. Tuning Rahayu, SPD dari SMA Negeri 1 Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada pagi ini kami berada di sini. Apa yang akan kami sampaikan ini ada beberapa tujuan, Bapak Ibu. Yang pertama, tujuannya ini bentuk aksi nyata untuk bisa disampaikan di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, bentuk kegiatan ini sebagai berbagi, begitu ya, berbagi kepada Bapak Ibu atas ilmu yang sudah kami dapatkan. Meskipun ilmu yang kami dapatkan belum seberapa, tetapi di sini kita harapkan ada manfaat dan pengalaman yang bisa ditularkan. Kemudian bentuk ketiga adalah ini wujud koordinasi, konsolidasi atau juga bisa dikatakan kolaborasi dengan Bapak Ibu berkaitan penerapan budaya positif. Karena jika kami yang menerapkan atau hanya 1, 2, 3 orang saja tentu tidak bisa berjalan efektif atau bisa maksimal, sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah. Dan di sini kemudian diharapkan kegiatan ini nantinya kita bisa membangun sekolah ini menjadi lebih maju, lebih hebat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, sebelum kemudian ke materi budaya positif, kita mengingat kembali terlebih dahulu Bapak Ibu berkaitan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini kita dari Ki Hajar Dewantara. Dari Ki Hajar Dewantara menyampaikan di paparan depan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kemudian ini agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Di sini saya menebalkan kata-kata menuntun, ya, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu saya bertanya terlebih dahulu, ketika ada kata menuntun, apa yang terpikirkan
oleh Bapak Ibu berkaitan tentang tujuan pendidikan. Ada yang mau menyampaikan? Boleh, monggo. Berkaitan penuntun. Menuntun memegang tangan. Menuntun memegang tangan. Okay. Ada pendapat yang lain boleh? Oke. Silakan Bu Lanti. Kalau yang menuntun itu dalam arti mendampingi anak secara keseluruhan, jadi dalam prospek menuntun mulai dari apa yang dia inginkan kita dampingi, kemudian kita arahkan, kita bimbing sehingga apa yang menjadi tujuan anak itu tercapai. Mungkin seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih apa yang sudah disampaikan Bu Lantik ataupun apa yang disampaikan Pak Mas Suri berkaitan tentang menuntun itu betul begitu ya. Bagaimana kemudian peran guru di sini kita mendampingi secara proses keseluruhan. Hanya saja di sini yang memang perlu kita pahami kembali, perlu kita tekankan, anak-anak atau siswa murid itu memiliki karakter bawaan, memiliki potensi bakat minat yang memang sudah mereka punya sebelum kemudian menjadi murid kita. Kita di sini menebalkan potensi-potensi itu agar menjadi lebih unggul, begitu ya. Dan di sini ada satu perumpamaan bahwa pendidikan itu seperti halnya lahan pertanian ya Bapak Ibu. Ada tanah yang ibaratnya seperti petani, ada tanah, ada petani dan ada bibitnya, begitu, ada padinya. Tanah ibarat lahan, petani ibarat guru, bibit ibarat siswa atau murid. Bagaimana kemudian guru itu bisa mempersiapkan, Pak Tani itu mempersiapkan lahan dan bibit itu menjadi hasil yang baik dengan seluruh proses pertanian. Nah, di sini tujuan pendidikan tadi dengan hubungannya kepada budaya positif, bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, santun, penuh hormat, kritis, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini menjadi harapan buat kita bahwa budaya positif ini nantinya yang berpihak kepada murid disesuaikan kepada profil pelajar Pancasila. Nilai dan kegiatan yang sudah ada di sekolah kita sebenarnya sudah banyak ya Bapak Ibu yang hubungannya dengan cerminan budaya positif. Contohnya seperti ketika kita menyambut siswa di depan gerbang ketika pagi hari, itu adalah bagian dari kita menanamkan budaya positif. Selanjutnya Bu. Nah, di sini di slide selanjutnya kita membahas lebih detail tentang konsep utama budaya positif. Tadi di awal moderator sudah menyampaikan pembagian atau kemudian bab-bab apa saja atau materi-materi apa saja yang membuat kita jadi lebih memahami tentang konsep budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu permainan yang saya katakan sebagai kegiatan pemantik di awal sebelum memasuki materi tentang budaya positif begitu. Bentuk kegiatannya atau bentuk permainannya yang bisa kita lakukan seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan, Bapak Ibu bisa juga mengikuti sekaligus membayangkan. Kita mempunyai tangan ini kita genggam, ya kita genggam. Kemudian kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga yang kemudian kita jaga. Lalu ada teman kita yang lain atau saudara kita yang lain begitu. Kemudian di sini dikatakan begitu pentingnya ini, teman tadi itu berupaya ingin tahu gitu. Apa sih isi dari genggaman tangan ini? Bisa dengan cara membujuk, bisa dengan cara merayu, bisa juga di sini disampaikan boleh dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Intinya menawarkan agar genggaman tangan ini dibuka. Kira-kira setelah permainan ini kita lakukan dengan teman atau kita bayangkan dengan diri kita sendiri, apa yang akan terjadi Bapak Ibu dari genggaman tangan ini? Apakah dibuka atau tidak?
Kemungkinannya ada apa tidak Bapak Ibu? Ada. Kemungkinannya ada nggih. Baik, kemungkinannya ada, bisa dibuka, bisa juga tidak. Benar-benar tetap dipegang, genggaman tangannya tidak dibuka. Nih, lanjut Ibu. Nanti dihubungkan dengan slide berikutnya begitu ya, terkait genggaman tangan ini. Bahwa ketika genggaman tangan itu tidak membuka, berarti orang tersebut atau diri kita atau murid kita mempunyai sesuatu yang menganggap ini penting dan tidak boleh diketahui oleh yang lain. Tidak menginginkan ini dipublikasikan, tidak menginginkan hal tersebut untuk orang lain, tetapi untuk dirinya saja. Tetapi bagi yang membuka tangannya, bisa jadi tadi karena dia menerima gitu ya, menerima bentuk apa yang kemudian orang lain berikan, baik hadiah begitu ya, atau hal-hal tadi yang mungkin membuat dia tidak enak sehingga akhirnya dia membuka genggaman tangan. Nah, di sini hubungannya dengan perubahan paradigma, ya, perubahan paradigma belajar gitu ya, perubahan paradigma di sini terkait tentang paradigma kontrol gitu Bapak Ibu. Bahwa paradigma kontrol di sini yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Genggaman tangan tadi dikatakan dia membuka atau menutup itu yang mengendalikan diri sendiri atau bukan ya Bapak Ibu? Diri sendiri ya. Jadi keinginan untuk membuka atau tidak itu tetap dari dirinya sendiri. Ketika dia membuka berarti ada dorongan, meskipun memang ada stimulus dari luar yang membuat dia mau nggak mau membuka genggaman tangan. Tetapi bagi yang tidak membuka, dia tetap juga mengontrol dirinya sendiri. Jadi setiap diri kita itu punya hak untuk mengontrol dirinya masing-masing. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan, di sini ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid begitu ya. Mengontrol muridnya maksudnya adalah cara pandang yang kita pahami yang selama ini kita lakukan gitu ya. Kita melakukan sesuatu kepada murid itu ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini saya mengevaluasi di diri saya sendiri saja begitu ya Bapak Ibu, terkait layanan yang sudah saya berikan. Kadangkala ketika memang ada permasalahan-permasalahan, berharap anak itu mendapatkan solusi seperti yang saya inginkan. Padahal belum tentu solusi itu betul menurut harapan anak. Nah, ini adalah ilusi di mana seorang guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini lagi-lagi juga bentuk kita dalam pemberian layanan pendidikan. Kita contoh bentuk kritiknya misal menyampaikan kamu berangkat siang, kesiangan, tidak kasihan begitu dengan orang tua yang sudah susah payah dan seterusnya begitu. Atau kemudian juga memberikan penilaian-penilaian kepada anak ketika dia tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sebenarnya tujuan bagi kita itu kritiknya adalah positif ya Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata di sini itu hal itu tuh tidak memberikan kesan yang lama. Tetapi kesan itu hanya dalam jangka pendek. Karena apa? Karena itu munculnya dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Dia menyadari hal itu bukan dari dirinya sendiri. Nah, ini tidak akan bertahan lama untuk menguatkan sebuah karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini salah satunya penghargaan. Penghargaan itu boleh kita berikan, hanya saja ternyata penghargaan itu juga bisa saja membuat murid itu menjadi bergantung, menjadi tidak mandiri. Ini karena bentuk penguatan positif yang terlalu lama, jangka pemberiannya terlalu lama. Atau misal bentuk peringkat misal begitu ya. Karena sudah terbiasa dengan pemeringkatan sehingga anak itu menjadi patokan adalah dengan peringkat. Padahal kita bisa melihat ada potensi di luar peringkat yang memang bisa kita kembangkan. Ini. Kemudian
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, jadi ilusi di sini orang dewasa lebih tahu, lebih mengerti dibandingkan usia-usia remaja, usia-usia anak di sekolah gitu ya, murid-murid kita. Padahal ini bukan hal yang kemudian menjadi baik untuk pembangunan karakter dan mental murid. Lanjut Bu. Lanjut tadi. Nah ini yang pertama tadi Bu. Oke. Makna disiplin. Berkaitan dengan kata disiplin. Berkaitan dengan kata disiplin, kalau kita mengingat kata disiplin, itu yang terpikir apa nggih Bapak Ibu? Tepat. Kemudian ada lagi mentaati aturan, betul gitu ya. Jadi kita buka slide selanjutnya Ibu. Nah ini, apakah makna disiplin di sini dalam pembelajaran modul ini? Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, jadi disiplin itu artinya sebenarnya belajar, gitu ya. Namun di sini dikatakan disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau tadi Pak Zera mengatakan aturan begitu, kepatuhan begitu, kepatuhan aturan. Secara umum kalau mendengar kata itu nyaman atau tidak? Kurang nyaman begitu ya. Kalau di sini dikatakan kurang nyaman. Nah ini sebenarnya bagaimana kemudian memunculkan atau menghidupkan disiplin itu untuk hal-hal yang mengarahkan kepada apa yang kita hargai atau pencapaian untuk tujuan yang lebih mulia. Bukan cuma sekedar kepada hal-hal yang tidak nyaman karena kebiasaan pemaknaan dalam budaya begitu. Selanjutnya, nah di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Jadi kesimpulan di sini bahwa disiplin yang kita harapkan ini berujung kepada nilai-nilai yang kemudian dihargai, yang muaranya kepada profil pelajar Pancasila. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada kesempatan ini. Akan dilanjutkan, dipaparkan berkaitan tentang budaya positif oleh teman yang lain yang kemudian disampaikan oleh Bu Ani. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Bu Ida Ratna bahwa ada perubahan paradigma pembelajaran dan arti dari disiplin sendiri yang mana kita baru tahu atau mungkin saya sendiri. Jadi bahwa sebenarnya perubahan itu adalah kontrol dari diri setiap individu, tinggal bagaimana guru untuk mematik dari setiap perubahan yang terjadi pada murid, tentu saja untuk hal-hal yang positif dan menjadi potensi dari murid masing-masing. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani SPD dengan tema teori motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Kepada Ibu Sri Mulyani, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Eva untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mardiono MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit apa yang kami dapatkan, begitu ya. Jadi saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu hebat yang ada di sini. Terima kasih sekali sudah mau meluangkan waktu Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan ini. Begitu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin. Baiklah, perkenalkan diri. Nama saya Ibu Sri Mulyani SPD, calon guru banggaan angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Bantarsari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang teori motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah motivasi yang paling rendah dibandingkan motivasi yang lainnya. Begitu. Nah, orang yang memiliki motivasi ini, dia akan bertanya di dalam dirinya, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi di sini dia melakukannya itu bukan berasal dari dalam dirinya, tetapi karena ada sesuatu, ya, sesuatu ini, karena adanya hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi di sini masuknya ke dalam motivasi eksternal. Motivasi yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasinya naik 1 tingkat, Bapak Ibu, ya, yang tadi. Di sini motivasi ini anak akan bagi yang memiliki motivasi ini, mereka akan cenderung bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, berarti ini pun ada iming-iming, ya, tidak keluar dari dalam diri anak. Jadi ini masuk ke motivasi eksternal, begitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang paling bagus di antara lainnya. Di sini orang yang memiliki motivasi ini, dia akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini kan berarti timbul dari dalam diri sendiri. Makanya ini disebut dengan motivasi internal, begitu. Yang kedua terkait dengan hukuman dan penghargaan. Sebetulnya hukuman dan penghargaan itu hampir sama dengan hukuman, ya, sama dalam tanda petik, Bapak Ibu. Jadi di sini dengan penghargaan berarti meminta atau membujuk seseorang yang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk, begitu. Dampaknya apa? Di sini dikemukakan oleh Alfikon, dampak dari pemberian penghargaan yaitu 1, penghargaan itu menghukum. Nah, bagi Bapak Ibu
yang saling memberikan penghargaan kepada anak mohon diperhatikan, karena ternyata penghargaan itu bersifat menghukum. Menghukum itu bagaimana? Ya, yang kalah dia akan merasa bodoh atau kok yang pandai atau kok yang pintar begitu. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu dalam memberi penghargaan kepada anak. Lalu yang kedua, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Merusak hubungan itu yang kalah kadang kok yang senang dan malah bisa menindas yang menang, yang mendapat penghargaan dari kita begitu. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu mematikan kreativitas. Yang kalah sebelumnya dia kan sudah mengetahui kemampuannya, maka dia tidak akan kreatif lagi karena dia berpikir sudahlah kemampuannya saya segitu gitu ya. Lalu yang penutup yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi di sini kesadaran dalam diri menjadi lebih baik itu akan berkurang. Jadi Bapak Ibu ya, dari ini pendapat Alfikon tadi, ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya yang saling memberikan penghargaan kepada murid kita begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, asing ya Bapak Ibu, saya pun baru mendapatkan istilah ini di pendidikan CGP ini ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat begitu. Jadi ini restitusi ini salah satu pendekatan sebetulnya ya, pendekatan dalam menciptakan disiplin positif. Nah, cirinya apa saja? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ya, kalau istilahnya menebus kesalahan, berarti ketika anak melakukan apa yang sudah diminta dan selesai, maka anak menganggap impas, selesai. Tidak ada tindakan selanjutnya, anak akan belajar dari kesalahan. Begitu. Lalu yang kedua, ini memperbaiki hubungan, ya. Karena dengan restitusi tentunya anak bisa diri mereka menjadi lebih baik, begitu hubungannya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, restitusi itu bukan tawaran, bukan paksaan, ya. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selain itu, restitusi juga fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini merupakan salah satu pendekatan yang luar biasa yang bisa membawa murid yang melakukan kesalahan, ya, tapi bisa tahu akan kesalahannya, ya, tanpa dipaksa, ya. Jadi seperti itu. Lanjut, Bu. Ini konsepnya ya. Nah, konsep disiplin. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, yang biasa memberikan hukuman Bapak Ibu nyuwun sewu, itu maksudnya identitas gagal. Jadi, kenapa hukuman itu gagal? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya, bagi murid. Jadi, dan menciptakan ketidaknyamanan pula. Lalu murid akan tersakiti dan perilakunya pasif, lalu agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut karena dihukum begitu ya. Kalau dihukum maka anak akan takut dan mengikuti aturan seperti itu. Jadi ini sebetulnya identitas gagal, ya. Jadi ini nilainya negatif gitu.
Terus yang di tengah itu konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Di sini tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu dan memerlukan monitoring serta supervisi terus-menerus dari murid. Konsekuensi ini sifatnya netral Bapak Ibu. Jadi ya, nah yang paling bagus yaitu tadi yang sudah disampaikan, restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka panjang, lalu murid mendapatkan penguatan, masalah pun terpecahkan, dan ini satu hal yang positif. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu, supaya bisa membedakan lagi apa sih hukuman, seperti apa konsekuensi, seperti apa restitusi, untuk kita refleksi ya, kita ada di posisi mana nih. Kalau hukuman berarti ketika ini kasusnya adalah murid saling tidak mengumpulkan tugas. Bapak Ibu nanti apa yang akan dilakukan? Bisa kalau di hukuman berarti Bapak Ibu akan menghukum murid misalnya berdiri di depan kelas 15 menit, seperti itu ya. Lalu akan wajahnya menakutkan bagi anak, seperti itu hukuman. Kalau yang konsekuensi, nah ini boleh memberikan konsekuensi. Misalkan tugasnya diselesaikan ya dengan mengerjakan 5 kali lipatnya atau 10 kali lipatnya, itu konsekuensi. Konsekuensi ketika murid melakukan kesalahan. Tetapi kalau yang restitusi itu, nah ini boleh menanyakan dulu kepada anak tentang keyakinan kelas, keyakinan dirinya, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Begitu. Jadi di sini murid terbuka dan murid menghargai dirinya serta orang lain. Kemudian kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke PMM, sudah melakukan aksi nyata di PMM, tentunya tidak asing dengan keyakinan kelas. Mengapa harus dengan keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas saja? Nah, di sini kan ada ya Bapak Ibu peraturan penggunaan helm ketika kita menggunakan kendaraan roda 2. Itu untuk apa Bapak Ibu? Menggunakan helm, keselamatan, betul. Berarti ada nilai kebajikan diambil di sana, yaitu keselamatan. Kalau pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu memakai pada saat pandemi itu kita perlu pakai masker, rajin cuci tangan, 5M? Itu untuk apa sebetulnya Bapak Ibu? Kesehatan kan dengan kesehatan begitu. Jadi keselamatan dan kesehatan ini adalah nilai kebajikan. Keyakinan diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersaudara, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, begitu ya. Lalu yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal, ya. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Jadi nanti kalimat-kalimat yang dipakai di dalam keyakinan kelas itu kalimat positif. Hindari kalimat negatif. Kalimat negatif contohnya misalkan jangan. Terus apa lagi? Goblok. Dilarang begitu ya. Itu tidak boleh. Nah, itu kita ubah ya kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Lalu yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak anak nggak bisa mengingat. Ya, kalau sedikit kan udah diingat, dia akan tahu ketika dia melakukan kesalahan. Lalu yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Keenam, di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Sedangkan penutup, di mana kita keyakinan kelas yang sudah dibuat itu perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Seandainya tidak memungkinkan, sudah tidak dipakai, boleh diganti, atau sudah dulu ini poin ini kita ganti yang apa yang akan kita munculkan, itu boleh Bapak Ibu ya. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk baca pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, begitu itu apa aja. Yang kedua, mencatat semua masukan pada murid di papan tulis ya. Di papan tulis, atau bisa Bapak Ibu memanfaatkan stick note kertas kecil ya, catatan kecil. Nanti anak diminta untuk menempel maju ke depan ke papan tulis, ditempel, itu bisa. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedurnya. Pembentukan keyakinan kelas seperti tadi, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contohnya, jangan berlatih di kelas, ganti diubah dengan positif, yaitu berjalanlah di kelas. Kadang kan anak suka ya membuat kegaduhan gitu ya. Yang selanjutnya, yang keempat, tinjau kembali daftar suara pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, ini sebaiknya tadi sudah saya sampaikan, jangan terlalu banyak keyakinan kelas, 3-7 saja. Lalu keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding di kelas yang terlihat oleh anak, sehingga anak bisa melihat langsung ketika melakukan kesalahan, oh saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang itu, begitu. Ini adalah salah satu praktek yang sudah kami lakukan, yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini yang pertama boleh menjelaskan tentang keyakinan kelas. Lalu dipraktekkan juga dengan melakukan suara pendapat, bisa menulis menggunakan spidol di papan tulis atau menggunakan tadi stick note, ditempel. Kemudian bersama-sama dengan murid yaitu menyusun keyakinan kelas. Nah, ini salah satu hasil keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama anak-anak ya. Yaitu ada keyakinan kelas 10.3 ada di mapel ekonomi ingatin saya gitu ya, saya sudah menerapkan di sana. Setelah ada itu langsung dituangkan pada kertas yang ukurannya bentuknya poster dan ditandatangani ya Bapak Ibu, ditandatangani oleh semua anak yang ada di kelas itu, termasuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang mengapu mapel, ya boleh ikut tanda tangan untuk mengingatkan. Nah ini, setelah itu ditempelkan di dinding supaya bisa dilihat oleh semuanya. Begitu Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Ya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang sungguh hebat dari Ibu Sri Mulyani SPD. Dari pemaparan Bu Ani tadi, kita sudah mendapatkan 3 macam tingkatan motivasi dari siswa. Lalu istilah dihukum oleh penghargaan, ternyata itu ada. Lalu ada restitusi, di mana itu adalah level tertinggi dari memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir adalah pentingnya keyakinan kelas dan langkah, tadi sudah dipaparkan, diberikan contoh langsung langkah-langkah menyusun dari keyakinan kelas itu sendiri. Untuk pemaparan yang terakhir dari Ibu Hartini SPD dengan tema kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada Bu Hartini, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan diseminasi untuk aksi nyata. Terima kasih kepada Pak Dr. Andes Mardian MPD yang sudah memberikan waktu ruang kepada kita untuk melaksanakan kegiatan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang sudah berkenan mengikuti kegiatan ini, meluangkan waktu untuk dapat menyimak dan memahami tentang budaya positif di sekolah. Jatah saya untuk kesempatan ini yaitu yang pertama, kita mulai dari kebutuhan dasar manusia. Masih semangat nih Bapak Ibu? Masih. Terima kasih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan akan kasih sayang, kemudian kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Mungkin yang pertama adalah bertahan hidup yang kita bahas lebih awal. Untuk kebutuhan bertahan hidup yang termasuk dalam kegiatan ini adalah termasuk misalnya kebutuhan akan makanan, minuman, kemudian tempat tinggal, rumah, termasuk kesehatan. Itu masuk di kebutuhan untuk bertahan hidup, dan termasuk juga kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis Bapak Ibu semua itu masuk di kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya Bu TJ kemarin baru menang lomba gugus depan tergiat. Walaupun itu fokusnya di SMA, Bu TJ menerima penghargaan. Bu TJ membawa piala ke sekolah. Otomatis teman akan mengucapkan selamat ya Bu TJ dan sebagainya. Itu termasuk Bu TJ pingin sebetulnya juga kita memberikan penghargaan kepada rekan kita. Atau mungkin Pak Rahmat yang mobilnya baru punya 2, yes ya, dipakai ke sekolah, begitu masuk gerbang Bu TJ juga pertama datang ke sekolah pakai mobil, kan teman mobil siapa ya? Mobil siapa ya? Nah, begitu masuk kantor langsung itu sih mobil siapa ya? Syukuran Bu. Nah, ini tidak diminta syukurannya. Nah, mungkin teman-teman kan langsung mengucapkan selamat ya. Nah, mungkin Bu TJ juga ingin mengungkapkan sesuatu, yaitu untuk rasa diterima. Termasuk kalau kita di sekolah ini ada rasa diterima, ataupun mungkin ada rasa tidak diterima. Misalnya kita mau berkunjung ke rumahnya A karena ada acara di sana, mungkin puyen atau mungkin ada hajatan begitu. Kemudian ternyata kita tidak dirasani. Ada bagian teman kita yang tidak disenggol, dijabil begitu. Pasti mungkin saya pribadi saya akan merasa kok saya nggak diajak ya, kenapa ya begitu. Nah mungkin ini juga bagian ada rasa tidak diterima bagiannya. Kemudian untuk kesenangan, artinya setiap individu itu kan sebetulnya ingin atau mungkin punya rasa kesenangan tertentu. Misalnya saya punya rasa senang bernyanyi, saya pengen mau saya kerja nyanyi dengan nyanyi, menyetel musik ya begitu, kan bebas mau saya senangnya itu. Tapi mungkin kan ada juga orang lain yang tidak senang bong-bong itu, saya lagi butuh konsentrasi malah nyanyi-nyanyi dewek gitu, misalnya seperti itu. Kemudian kebutuhan berikutnya yaitu kebebasan misalnya kita berikan contoh, kita mau melaksanakan kegiatan apa namanya ya, hiking misalnya, hiking. Kemudian setiap anak kan pasti punya keinginan atau mungkin kegiatan jalan-jalan lah. Ada yang pengennya ke pantai, ada yang pengennya ke gunung dan sebagainya. Setiap orang pengen punya rasa kebebasan. Ya terserah dia mau jalan-jalan kemana, itu terserah kepada diri kita sendiri. Dan terakhir yaitu kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan penguasaan. Jadi misalnya kalau
kita tadi cerita punya prestasi, tentunya kan kita dianggap bahwa kita itu mampu, kita ingin dianggap mampu, dianggap punya keterampilan sama orang lain. Nah itu termasuk di kebutuhan tentang penguasaan. Lanjut dulu. Ini saya berikan contoh. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani, guru kelasnya. Berdasarkan kejadian yang dirasakan Dinda berikut, kebutuhan mana yang ingin Dinda penuhi? Misalnya Dinda ngadunya gini, Bu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira dari 5 kebutuhan tadi mana yang ingin Dinda penuhi? Ayo, yang mana? Senang, ada kesenangan. Kemudian yang kedua, jika misalnya si Dinda mengadunya adalah ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah pakai jepit rambut yang baru loh. Kebutuhan yang mana? Kebutuhan untuk rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga, jika mengadunya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Kebutuhannya mana? Kebebasan, dia pengen bebas karepe. Kemudian yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Penguasaan. Kan malu dia malu di depan umum ini loh gambarnya si Dinda gitu. Dia malu. Lanjut dulu. Kejadian berikutnya atau contoh berikutnya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti di bawah nanti, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Yang pertama Dimas jawab, aku merasa bangga dan keren. Apa Bapak Ibu? Aku merasa bangga dan keren. Yang mana Bapak Ibu? Dia ingin, ada kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Puasa. Kebutuhan penguasaan ya. Kemudian yang kedua, jika jawabannya biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Senang. Ayo. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan rasa diterima, biar teman-temannya terima dia. Saya ingin kan, oh berarti kan dia nganggap saya teman. Kemudian yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Terus menyetir mobil itu seru. Apa Bapak Ibu? Kesenangan. Senang haus. Asik banget tuh ternyata naik mobil gitu. Lanjut. Ya, bicara 5 posisi kontrol. Tadi Bu Ani sudah menjelaskan teori motivasi. Motivasi bisa berasal dari diri kita sendiri, bisa dari luar. Ya, dan yang kita harapkan adalah motivasi itu timbul dari dalam, dari internal, dari diri kita sendiri. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempatnya pemantau, dan yang kelimanya manajer. Untuk yang penghukum itu biasanya dia bisa mengungkapkannya dalam hukuman atau mungkin bisa secara fisik maupun verbal. Telat lagi, pemani misalnya gitu. Itu verbal. Tapi kalau misalnya ngomong sambil melotot, tangannya nunjuk-nunjuk, itu berarti secara fisik. Kamu loh, domongin misalnya, angel banget melanggar lagi gitu. Terus kalau yang pembuat rasa bersalah, ya pembuat rasa bersalah
Mau ada kalimat di situ misalnya gini, guru kan sudah bilang seperti ini dan kamu sudah janji sama ibu kamu tidak akan mengulanginya lagi. Kenapa kamu ulangi lagi? Gitu. Dia ada rasa salah ya. Saya sudah janji kok saya melanggar lagi ya. Gitu. Ada rasa salah dari si murid. Kemudian sebagai teman, jadi bersifat sebagai teman ini bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Bersifat positifnya mungkin anak jadi merasa dekat dengan kita. Mungkin tapi saking dekatnya, terlanjur. Maksudnya terlanjur itu jadi ada rasa tidak menghargai, menghormati begitu. Kan sok jadi bahasanya kayak bahasa dengan teman gitu. Jadi hati-hati. Kemudian negatifnya, yaitu tadi akhirnya karena kedekatan, lah kabar Pak Guru kan nanti juga paling dibantu. Ya seperti itu. Nah kalimat-kalimat yang biasanya muncul itu ada kalimat misalnya nanti saya bantu gitu, dari gurunya mengungkapkan nanti saya bantu. Nah itu berarti dia gurunya bertindak sebagai teman. Berikutnya yaitu pemantau. Kalau pemantau itu dia berpegangan pada aturan, pada konsekuensi. Artinya gini, misalnya ada anak yang melanggar, kamu tahu nggak kamu melanggar apa? Kamu tahu nggak peraturannya seperti apa? Nah itu bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh pemantau jika kita guru berada di posisi pemantau. Yang seharusnya kita kerjakan adalah posisi kita sebagai manajer. Yang sebagai manajer itu kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menggali jawaban, menggali solusi atas masalah yang terjadi. Jadi kalau misalnya dia melanggar, terlambat, solusinya apa? Dia diberi kesempatan untuk berpikir langkah apa yang harus dia ambil supaya dia besoknya tidak terlambat. Itu posisi manajer. Lanjut dulu Bu ya. Nah ini ada beberapa contoh. Misalnya untuk penghukum, itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk begitu sambil menghadiri, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Dibayangkan kalau murid itu dibegitukan, kita mengatakan begitu ke murid, kira-kira murid kita bagaimana ya? Kan kita bisa jadi jengkel sama gurunya. Iya, jengkel, takut begitu. Tapi takut yang negatif. Takut yang negatif itu bisa jadi besoknya dia melanggar lagi. Kemudian untuk yang membuat merasa bersalah, itu nada suaranya dia lebih memelas, halus. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak. Misalnya kalimat, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ini tadi juga sudah saya singgung. Nah kalau kita mengungkapkannya dalam bahasa seperti itu, kira-kira anak jadi bagaimana ya? Iya, anak merasa bersalah tadi ya. Sudah janji ternyata mengingkari lagi. Lanjut dulu biar lebih cepat. Lanjut dari kita ke ya. Ya, ini saya bacakan ya sambil Bapak Ibu menyimak dari presentasi. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Oh ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri.
namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi dan seterusnya. Kira-kira kalau tadi kejadiannya begitu, dari kalimat-kalimat yang ada di situ ada posisi apa? Kalau ditinjau dari posisinya Ibu Santi, Bu Santi posisinya di situ jadi apa? Ya. Santai yang sakit, yang kan dia tidak masuk, digantikan Bu Eni. Terus kan setelah masuk dia dapat laporan otomatis dari Bu Eni. Loh, Vivi sama Natali kemarin tuh sudah mengerjakan tugas malah mainan sendiri gitu. Lah akhirnya kan Bu Santinya manggil. Nah, manggil Vivi sama Natali. Nah si Bu Santi itu posisinya jadi apa kalau di sini? Manajer, bagus. Terus ada kalimat yang kalimatnya Bu Eni di situ. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Sebagai teman. Stop ya. Lanjut beda. Sudah memahami ya, lanjut aja. Ya, kita ke segitiga restitusi. Ini materi juga sudah ada di PMN. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah khatam. Saya hanya sedikit mengulas ya. Segitiga restitusi. Jadi ada 3 sisi, ada 3 kegiatan di segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut. Untuk yang menstabilkan identitas itu di situ tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak itu kan kalau dia melakukan pelanggaran, dia sebetulnya dia merasa gagal. Dia jadi orang yang kok saya melanggar ya. Nah, di sisi menstabilkan identitas itu bertujuan itu tadi membuat anak yang merasa gagal dia tidak terlalu fokus ke kegagalannya, tapi dia akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kalimat yang biasa diungkapkan misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu, dan seterusnya. Di sisi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan intinya itu adalah kita menanyakan kenapa sih kok anak melakukan pelanggaran. Jadi pelanggaran itu dilakukan anak sebabnya apa. Biasanya kalimat yang diungkapkan itu adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, gitu, dan seterusnya. Yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu anak harapannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Artinya kan kita masih di kelas sudah punya keyakinan kelas, jadi kita tinggal menyambungkan kalau ada pelanggaran atau mungkin ada kejadian itu kita tinggal sambungkan karena keyakinan mana yang sudah dia langgar. Itu dari tahapannya di situ. Lanjut aja. Tinggal ke itu Bu, video yang kita share ditambah balik dulu sih. Ini berbagi pengalaman ya dari kita yang sudah melaksanakan budaya positif, yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas dan praktek segitiga restitusi. Monggo bisa disimak lebih dulu. Ini dari prakteknya Bu Ida. Tahu Bu, karena saya telah berproses sekolah
tanya. Minggu lalu saya Saya tanya. terlambat di hari Selasa dan Kamis. Belum bisa. Minggu ini saya terlambat di hari Senin. Belum bisa. Kamu tidak tahu yang tidak memahami dan memaklumi bahwa setiap orang pasti mengalami kesalahan ya. Kita bukan manusia yang sempurna. Terlambat itu juga satu hal yang tidak pas gitu ya. Membuat kita kadang-kadang pasti jadi salah. Tapi apa? Karena hidup itu memang benar salah itu kita jadi belajar. Nah di sini kita juga mengatakan saya pernah juga dari sekolah di pagi hari. Tapi tidak memang tidak dicari ya. Saya yang salah lah di sini. Hanya saja kita di sini nanti fokuskan pada menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi bagaimana. Ya Bu, baik. Dan itu ya, kamu pasti punya alasan kenapa bisa tidak ada ke sekolah. Iya Bu, di hari Selasa itu saya ada teman dengan kondisi hujan. Lalu di hari Kamis saya terasa sangat lemas karena hari pertama haid. Tidak biasanya seperti itu. Terus Senin saya kesiangan Bu. Pada saat yang hari Selasa terlambat karena hujan. Apakah kamu tidak punya masker? Ya tidak punya masker itu teman saya Bu. Saya hanya nebeng dan menunggu teman saya menjemputnya. Menunggu hujan reda. Lalu kalau yang kesiangan kenapa? Kalau kesiangan itu saya habis salat subuh itu langsung tidur Bu. Karena saya masih ngantuk. Apa tidak ada teman yang lain yang bisa kamu hubungi selain teman yang tidak punya masker? Atau kamu juga nggak menanyakan ke teman kamu kalau dia nggak punya masker begitu? Kalau yang nggak bisa langsung tidur lagi, memang malamnya mau tidur jam berapa? Saya lupa Bu, ternyata motor saya itu dipakai ibu, sehingga saya sudah kesiangan untuk menghubungi teman saya yang biasa saya dampingi. Jadi saya tidak sempat untuk bertanya. Kalau masalah kesiangan itu saya tidur jam 12 malam Bu. Berarti tidak ingat ya pesannya ibu kalau kamu dipakai. Ya. Lalu kenapa bisa tidur selama malam itu? Karena saya bermain TikTok Bu. Maaf ya kalau saya salah. Tapi di sini Bu Ida juga ngobrol sama bayi ini. Kenapa Bu? Orang saya terlambat masuk sekolah. Jadi gini, kamu memilih untuk tetap masuk gitu ya, memilih untuk tetap hadir ke sekolah. Padahal bisa saja tidak diiyakan atau apa, karena dalam waktu 1 minggu 3 kali ya terlambat, dan itu pasti akan membuat kamu tidak nyaman di sekolah. Ibu, saya juga merasa malu kenapa saya seperti ini. Namun saya berpikir jika saya memilih tidak berangkat, saya akan banyak tertinggal pelajaranku. Bagus itu, kamu masih bisa berpikir, mengambil sikap yang dewasa, baik gitu ya, untuk kamu meskipun dalam kondisi bisa hadir di pelajaran baik. Sekarang kita bicarakan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati. Masih ingat tidak? Masih Bu, keyakinan kita yang sudah disepakati yaitu bisa menjadi murid yang disiplin, komitmen terhadap waktu. Ternyata Mbak ini masih ingat ya komitmen atau kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati itu. Lalu mengenai masalah terlambat, Mbak ini sudah menerapkan keyakinan kelas tersebut belum? Belum Bu, Maria sudah melanggarnya. Baik, kalau kamu sudah menyadari ya bahwa dengan kamu datang terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, ada nggak cara lain yang bisa membuat kamu untuk bisa hadir tepat waktu? Ya Bu, ada. Saya akan datang lebih awal dalam memasang alarm saat mau tidur dan bangun tidur, mengurangi bermain TikTok, apalagi di hari sekolah. Jika alarm tidak mempan, saya akan meminta tolong kakak saya untuk membangunkan saya. Lalu memastikan motor apakah dipakai atau tidak.
Untuk yang ya Bu, saya pernah bilang kalau sakit perut disuruh dengan air hangat, tetapi saya ngeyel dan teman saya juga bilang seperti itu. Apakah kamu akan mencoba? Ya Bu, saya akan mencobanya. Kira-kira kamu akan memulainya kapan? Mulai nanti malam Bu, saya akan mencatat semuanya dan memasangnya di kamar saya agar saya tidak terobos seperti ini lagi. Berupaya untuk melakukan hal yang lebih baik, gitu ya. Nanti mulai saat ini kita juga ya dengan kelas yang sudah disepakati, yaitu tentang disiplin dan komitmen terhadap waktu. Karena apa? Karena nanti di sini bayi ini bisa menjadi murid yang lebih bertanggung jawab. Baik, saya kira kita cukupkan gitu ya. Masalah saya ya, sama-sama Mbak Yeni, mungkin juga senang kalau kamu berselesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang bisa bertemu dengan Wida selaku guru BK. Wida tidak mengambil kesalahan keterlambatan saya, sehingga saya merasa Wida paham di situasi saya. Lalu saya bisa memecahkan masalah terkait keterlambatan dan bisa mencari solusi terbaik agar bisa kembali disiplin. Dan saya berjanji akan menjalankan komitmen dan segala dengan kelas yang sudah disepakati terkait disiplin dan tepat waktu agar saya menjadi murid yang bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tadi pagi jam 7 dan di sekolah kita masuknya jam 7 bahwa tepat waktu nggak ada. Setiap manusia pernah bahwa tadi datang terlambat itu apa mbak? Bahwa datang terlambat atau kesiangan semalaman dan HP ya. Bahwa masih ingat ya dengan keyakinan kelas apa jadi ya apa jadi saling memahami ini sesuai ya bagaimana bahwa untuk menyelesaikan masalahnya saya bisa tolong buat masalah saya untuk membantu saya supaya saya tidak serasa tidak ada hal tersebut menggambarkan apa arti tentang berusaha untuk ke depan lebih baik ya, depan tepat waktu tidak ada kendala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Almira. Saya merasa senang sekali dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani. Meski saya datang terlambat, saya tidak dimarahi dan tidak dihukum. Saya malah dituntun oleh beliau untuk mencari solusi dari masalah saya. Saya akan berusaha memperbaiki diri saya ke depan agar saya tidak terlambat dan saya bisa datang ke sekolah lebih tepat waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermain game boleh saja, tapi apakah tepat jika kamu melakukannya saat jam belajar berlangsung? Iya Bu, seharusnya saya tidak memanfaatkan kemampuan saya saat jam belajar berlangsung. Tapi kamu tentu punya alasan kenapa melakukan. Saya bosan Bu, karena hari ini banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Apakah dengan bermain game rasa bosan kamu bilangan tugas kamu selesai? Menurut Ibu, ada waktu yang lebih tepat untuk kamu bermain game tanpa meninggalkan jam pelajaranmu. Kamu nanti akan kehilangan banyak waktu untuk menyelesaikan tugasmu. Iya Bu. Sekarang ingat keyakinan sekolah kita. Keyakinan sekolah yang mana yang belum kamu laksanakan? Menyelesaikan tugas tepat waktu Bu. Sekarang kita kembali pada bermain game yang kamu lakukan saja pelajaran tadi. Apakah dengan kamu bermain game saat jam pelajaran kemudian tugas kamu akan selesai tepat waktu? Tidak Bu. Nah, mulai sekarang mari kita tinggalkan keyakinan sekolah kita dengan menyelesaikan tugas tepat waktu. Kita kembali ke kelas untuk menyelesaikan tugasmu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan. Perasaan saya saat melakukan praktisi budaya restitusi ini, saya merasa bersalah dengan apa yang telah saya perbuat karena saya melanggar keyakinan kelas yang sudah saya, teman-teman saya dan guru saya sepakati bersama untuk dengan harapan menjadi lebih baik ke depannya. Tapi yang saya langgar membuat saya merasa bersalah, dan untuk kedepannya saya harap saya, teman-teman saya dapat mentaati keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama, yang pastinya akan membuat kami menjadi lebih baik ke depannya. Dan untuk guru yang menasihati siswanya dengan baik-baik, itu mungkin lebih mengena daripada guru yang menasihati siswanya dengan suara yang lantang, dengan membentak, dan dengan menghukum siswa tersebut. Itu tidak akan menyelesaikan masalah dengan mudah dan malah dapat menimbulkan sakit-sakit terhadap siswa, tidak terima, dan malah membuat menambah sifat keras terhadap siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih, demikian presentasi dari kami bertiga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Syairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk 3 guru kita yang sungguh luar biasa dan hebat ini. Sudah dijelaskan pemaparan dari awal sampai akhir, sampai ke video penerapannya langsung, bagaimana melakukan praktek dari segitiga restitusi tersebut. Untuk sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab, saya akan membuka dan beri kesempatan untuk 3 orang penanya secara langsung, nanti biar dijawab setelah 3 pertanyaan itu disampaikan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk tunjuk tangan. Yang bertanya dapat hadiah enggak? Hadiahnya sendiri. Oke, pertanyaan yang pertama dari Pak Galih, yang kedua adalah Bu Lantik, dan yang ketiga Bu Ika. Yang pertama kesempatannya akan saya berikan untuk Pak Galih. Silahkan mau di tempat atau ke depan? Ke depan. Monggo Pak Galih ke depan. Biar mic-nya nggak jalan-jalan. Kan nama kelas. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh 3 ibu-ibu tadi. Untuk pertanyaan saya,
Yang pertama yaitu saya tujukan untuk Bu Ida, apa yang menjadi dasar perubahan teori stimulus respon ke teori kontrol? Sudah itu. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Gali untuk Bu Ida. Selanjutnya Bu Lantik. Monggo Bu Lantik. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan untuk Bu Hardini. Pertanyaannya adalah kenapa harus dilakukan segitiga restitusi? Kemudian lalu apakah semua tahapan segitiga restitusi harus dilaksanakan ketika terjadi masalah pada murid? Begitu ya, terima kasih. Terima kasih Bu Lantik. Pertanyaan terakhir dari Bu Ika, monggo Bu Ika. Oke, terima kasih. Pertanyaan akan saya tujukan kepada Bu Ani tadi yang sudah membahas tentang keyakinan kelas. Pertanyaannya yang pertama, apa perbedaan mendasar antara keyakinan kelas atau sekolah dengan peraturan kelas atau sekolah? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan sekolah? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Jadi 3 penanya sudah menyampaikan pertanyaannya, masing-masing tertuju untuk masing-masing narasumber. Yang pertama dari Pak Gali ditujukan untuk Bu Ida. Bisa saya ulangi, mungkin nanti kalau ada kesalahan bisa disampaikan kembali Pak Gali. Apa dasar perubahan teori stimulus dan respon? Yang kedua dari Bu Lantik untuk Bu Hartini. Kenapa harus dilakukan penerapan dari segitiga restitusi dan apakah di setiap tahapannya itu harus ada? Yang terakhir dari Bu Ika itu kepada Bu Ani tentang keyakinan kelas, apa bedanya dengan peraturan kelas dan bagaimana prosedur pembuatan keyakinan sekolah? Begitu ya, Bu Ika. Monggo langsung dijawab oleh narasumber. Baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu Guru. Kami coba menjawab sebisa kami ya Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Gali tentang paradigma stimulus respon dengan paradigma teori kontrol. Di depan bisa disimak sekaligus nanti bisa sebagai bahan diskusi ya Pak Gali. Jadi di sini paradigma, ada perubahan paradigma yang memang selama ini kita tahu atau memang kita menjalankan bahwa ketika memang ada dalam belajar itu anak kan diberi stimulus begitu ya, diberi materi dan seterusnya, atau kemudian dalam hal kita membina anak-anak gitu, membina murid begitu, mereka kan diberikan informasi-informasi begitu ya, kemudian ada respon yang diberikan murid atas pembelajaran yang kita berikan. Tetapi dalam hal ini selama ini ternyata ketika diberikan stimulus responnya belum tentu sama seperti yang kita harapkan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak Pak Gali? Ketika Pak Gali ngajarin materi bahasa Jawa mau copat misal begitu ya, itu kan ada hal-hal yang kemudian ingin diungkap lebih mendalam, tetapi kadang anak tidak bisa memaknai begitu. Hanya sekedar misalkan mengartikan saja juga masih bingung misal begitu, mengartikan dari tembang mocopat itu sendiri begitu ya. Taunya ya kalau sudah diartikan ya sudah begitu. Nah di sini paradigma teori kontrol ini memang kita berharap membangun gitu ya, membangun pemahaman kembali kepada diri anak. Memang pemahaman diri anak itu akan berbeda-beda satu dengan yang lain seperti yang dia pahami atas yang diberikan oleh guru. Ya itu tidak masalah begitu, karena memang kemampuan anak itu masing-masing berbeda. Nah ini yang dikatakan kontrol itu berada pada diri. Ya di sini realitasnya anak itu berbeda ya, tidak sama. Satu kelas, misal wali kelasnya Bu Sili, ideal dengan
Singgih itu ya berbeda, misalnya gitu ya, karakternya, kemauannya gitu ya, dalam belajarnya. Nah ini kita harus memahami itu. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda sama ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, memahami sudut pandang murid-murid kita ketika memahami satu masalah atau satu situasi. Kemudian hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi memang sebagai seorang guru dikatakan tadi menuntun, kita menuntun saja, begitu ya, menuntun anak-anak untuk kemudian bagaimana responnya dia itu bisa diarahkan, gitu ya, diarahkan untuk hal yang positif. Kalaupun yang satu penilaiannya baru angka 7, yang satu sudah sampai angka 10, ya tidak apa-apa, itu sudah ada respon, sudah ada kontrol dari anak untuk kemudian merespon apa yang kita sampaikan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah disampaikan tadi dari Bu Ani, Bu Hartini gitu ya, bahwa keyakinan yang dimunculkan itu bagian dari kesepakatan bersama, bukan kita kepada anak begitu. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi kontrol di sini kita tidak ada seperti halnya paradigma stimulus respon menang atau kalah, tetapi semuanya punya nilai positif yang dikembangkan. Itu jawaban dari saya. Ini satu lagi sedikit. Nah ini secara umum begitu ya, kesimpulan gitu ya. Jadi teori kontrol ini kemudian dimaksudkan untuk membangun disiplin itu sendiri, mengelola motivasi berasal dari diri, kemudian posisi kontrol, bagaimana kemudian kita sebagai guru itu bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer, dan juga di sini memahami kebutuhan dasar manusia. Itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Pak Galih? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Langsung dijawab oleh Bu Hartini untuk pertanyaan kedua. Oke, terima kasih untuk Bu Lantik yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa kok harus dengan restitusi, tidak dengan hukuman atau mungkin konsekuensi. Tadi di materinya Bu Ani dijelaskan bahwa restitusi adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi anak yang tadinya merasa gagal agar dia bisa kembali ke kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik. Artinya di situ bahwa anak diberi kesempatan untuk mengetahui dia kendalanya apa, masalahnya apa, kemudian juga mencari solusi, mencari pemecahan atas pelanggaran atau mungkin atas kejadian-kejadian yang tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas tadi, gitu. Kemudian pertanyaan kedua yaitu tentang apakah 3 sisi dari segitiga restitusi itu semua harus dilaksanakan. Jawabannya adalah tidak harus. Jadi artinya mungkin kita bisa melaksanakan langsung yang ketiga, mungkin bisa 1 dengan 3. Apa yang menyebabkan tergantung pada kedalaman masalahnya, tingkat kesulitan masalah itu sendiri, juga faktor kedekatan kita terhadap anak itu. Kalau kita sudah dekat dengan anaknya ya kita langsung ke yang 3 juga nggak apa-apa, istilahnya langsung kamu ngerti kan keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, begitu boleh saja. Begitu, jadi sekali lagi tidak harus 1, 2, 3 urut begitu dilaksanakan semua, tidak harus. Tergantung pada masalah dan kedekatan kita terhadap peserta didik, terhadap anak. Itu Bu Lantik bisa dipahami ya? Terima kasih. Makasih. Kembali ke MC, langsung ke yang ketiga, Bu Ani. Terima kasih Ibu Ika, luar biasa sekali pertanyaannya, dapat 2 saya juga ya. Yang pertama yaitu tentang apa perbedaan mendasar antara keyakinan kelas atau sekolah dengan peraturan kelas atau sekolah, begitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang keyakinan. Keyakinan itu adalah diambil dari nilai-nilai kebajikan universal, ya, baik yang tasyarat maupun tasyarat, latar belakang lepas dari latar belakang agama, suku, bahasa, gitu.
Nah, di dalam keyakinan kelas itu kan ada dua pihak yang terlibat di dalamnya, begitu. Jadi di sini memiliki kekuatan yang cukup mendalam, begitu. Dibandingkan dengan peraturan kelas atau sekolah. Kalau peraturan sekolah itu kan bersifat lebih memaksa, ya, memaksa anak seperti ini, begitu. Dan kalimat di keyakinan kelas pun itu kalimatnya positif, Ibu Ika, ya. Jadi kalimatnya tidak menggunakan kalimat negatif. Ya, seperti contohnya tadi, ya, kalimat positif, jangan kalimat positifnya berjalanlah di kelas, begitu. Kalau yang peraturan sekolah mungkin dengan kalimat negatif, ya, biasanya kita menggunakannya. Jadi jangan tidur di kelas, gitu. Dilarang makan di kelas atau dilarang terlambat, begitu, ya, seperti itu sebetulnya. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana proses pembentukan keyakinan sekolah. Tadi saya sudah menyampaikan tentang proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi padatnya sama, hanya skupnya. Kalau keyakinan kelas itu ditujukan kepada warga atau yang ada di kelas tersebut dengan guru yang bersangkutan. Kalau keyakinan sekolah, berarti di sini yang terlibat adalah semuanya, semua warga sekolah. Jadi berarti dari kelas 10 sampai kelas 12, Bapak Ibu semuanya di sini, gitu ya. Bapak Ibu semuanya terlibat di dalamnya. Entah itu Bapak Ibu yang pengampu mapel atau mungkin bahkan sampai umur di sini ikut berperan di dalamnya. Begitu. Untuk proses pembentukan keyakinan kelas sama ya, baik Bu Ika. Jadi mempersilakan Bu Id untuk bersuara pendapat, begitu, dengan Bapak Ibu nantinya mencatat ya semua masukan yang sudah dibuat oleh Bu Id pada satu papan, begitu, pasti sama dengan keyakinan kelas, begitu. Hanya skupnya saja lebih luas untuk keyakinan sekolah. Yang mudah-mudahan ke depan kita bisa ya mengubah satu peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Begitu Bu Ika, pendapat jawaban dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Eva. Begitu jawaban dari ketiga narasumber kita. Bagaimana? Jawabannya sudah puas, Pak Gali, Bu Lantik, dan Bu Ika? Oh, sangat puas. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mari kita bertepuk tangan untuk kita semua guru hebat, calon-calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya adalah refleksi. Refleksi di sini ada dua. Refleksi yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua adalah perwakilan dari Bapak Ibu guru. Refleksi yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Mardiono MPD untuk menyampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, hari ini sungguh pencerahan bagi kita semua, Bapak Ibu, dan ini kita alami dalam keseharian, dalam tugas-tugas kita, Bapak Ibu. Saya terima kasih kepada Bu Har, Bu Sri, dan Bu Ida yang sudah menyampaikan diseminasi pembiasaan, pembentukan diseminasi budaya positif sekolah, termasuk budaya disiplin positif ya Bu. Disiplin positif dari tadi saya cermati dari awal muncul hari ini restitusi, itu sebenarnya di dalam hukum sudah diterapkan restitusi. Sekarang orang begal ketika pelakunya mengampuni itu sudah namanya restitusi hukum, dan ini memang lagi dikembangkan oleh kepolisian. Tapi bukan berarti kita mentolerir perbuatan kejahatan. Restitusi bukan berarti kita mentolerir. Artinya kita di sini ada kebijakan dari korban. Dengan pertimbangan mungkin nun sewu, ketika orang begal itu
ketika ditanya, oh terus saya begal, saya jambret untuk beli susu untuk anak saya misalnya, ya. Dan ini retensi memang lagi dikembangkan di kepolisian di dunia di lingkungan hukum kita. Nah, kembali ke penerapan restitusi di sekolah. Tadi kita ikuti bersama-sama segitiga restitusi di situ. Yang pertama tahapan-tahapannya ya. Tahapan yang pertama validasi ya. Menstabilkan identitas, kemudian validasi ya Bu ya. Terus yang ketiga tadi apa? Keyakinan kelas. Ya mudah-mudahan restitusi restitusi kita terapkan di sekolah kita. Dengan beberapa tayangan video tadi memang ya kita alami, dan di sini butuhkan ketulusan dari kita semua seburuk siswa melakukan pelanggaran, kita sebagai orang tua, sebagai guru, toh pada akhirnya kita kembali pada kebajikan kita, ya Bu ya. Nah, sehingga muncullah di sini alhamdulillah segitiga restitusi mudah-mudahan kita terapkan ketika ada permasalahan siswa melanggar, siswa telat, siswa tidak melakukan tugas, ya monggo. Hari ini saya memohon dengan sangat kepada teman-teman Bapak Ibu guru, ini sebenarnya sudah kita praktekkan. Kalau kemarin kita ada siswa telat, terus kita keluar, gitu kan? Hari ini saya adakan pencerahan. Termasuk nanti teman-teman Bapak Ibu guru bisa menerapkan ini, ya. Ini sangat bagus. Kita budayakan menghasilkan disiplin positif dengan penerapan restitusi segitiga restitusi tadi. Makanya Bapak Ibu, selamat, terima kasih kepada Bu Ha, Bu Sri dan Bu Ida. Mudah-mudahan ini berdampak positif ketika kita ingin memajukan sekolah ini dengan penerapan tadi budaya positif, termasuk untuk mewujudkan disiplin positif dengan penerapan tadi segitiga restitusi. Begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan sekolah kita dengan teman-teman dari CGP nanti dan CGP berikutnya SMA Bantarsari lebih maju lagi. Terima kasih, amin. Terima kasih. Kemudian saya refleksi saya ketika hari ini kegiatan diseminasi pembiasaan budaya positif di lingkungan SMA 1 Bantarsari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dion atas refleksinya. Selanjutnya refleksi dari perwakilan Bapak Ibu guru. Monggo Bu Indah sepertinya ingin melakukan refleksi. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menyampaikan refleksi dari apa yang sudah kita dengarkan, lalu kita tadi lihat pemaparan dari ibu-ibu hebat ini, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bantarsari. Setelah saya mengikuti dan mendengarkan diseminasi atau pemaparan materi dari ibu-ibu yang hebat di depan ini, saya mendapatkan beberapa new insight, itu bahasa Inggrisnya, atau pengetahuan baru. Ya, di antaranya adalah pentingnya kesepakatan kelas antara guru dan murid yang harus dibangun dari awal pembelajaran. Karena ketika kita semua guru maupun murid memiliki kesepakatan kelas, keyakinan kelas, bagaimana kita akan melangkah untuk 1 semester ke depan atau 2 semester ke depan, kita akan lebih enak kayak gitu. Misal, ketika ada seorang anak yang lupa mengerjakan PR karena di awal kita sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama, jadi kita tidak perlu bingung-bingung anak ini harus seperti apa. Ya. Entah itu mau kita kasih kesembahan atau hukuman, tetapi juga hukuman yang tidak terlalu memberatkan, seperti tadi penjelasan dari Bu Hartini. Lalu hal yang kedua adalah ketika kita dan siswa sudah mengetahui bagaimana jalannya kelas kita, itu akan membuat perasaan nyaman dan perasaan yang
anak-anak akan enjoy ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Ketika kita sudah bisa memberikan perasaan nyaman dari komunitas terkecil, yaitu individu atau siswa kita sendiri, kita ya perlahan akan bisa melakukan perubahan yang besar untuk sekolah kita. Ya, cukup itu saja refleksi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan ya Bu, ini alat barunya. Kalau teman-teman kegiatan kelas ini kan sebenarnya hampir sama dengan kontrak pembelajaran yang dulu pakai. Kok pernah ya? Ya teman-teman semuanya pernah. Ketika awal pembelajaran, awal pertemuan, apalagi awal semester 1, semester 6, ya kita sampaikan kepada kelas ada kontrak. Meskipun ada tata aturan kelas, aturan sekolah, ya ini untuk menegaskan keyakinan kembali. Nah, sehingga di kelas itu nanti muncul kontrak pembelajaran, kontrak kelas, sehingga anak lebih berhati-hati ketika melakukan proses pembelajaran. Jadi itu kan hampir sama ya, kontrak kelas dengan keyakinan kelas. Nanti sampaikan ke terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dion dan Bu Endah. Secara umum bahwa kita sudah mendapatkan materi diseminasi tentang pentingnya membuat keyakinan kelas, atau yang tadi Pak Dion sampaikan sebenarnya kita dulu sudah pernah, bahwa kalau dulu istilahnya adalah kontrak belajar. Mungkin sekarang ada kemajuan, perubahan menjadi keyakinan kelas sebagai dasar kita sebagai guru untuk mewujudkan disiplin positif dan penerapan segitiga restitusi ketika anak melakukan pelanggaran. Nah, dari sini semoga bermanfaat, diseminasinya bisa bermanfaat untuk kita sebagai guru, khususnya saya pribadi dalam pembelajaran nanti di kelas. Tidak terasa sudah sampai di ujung acara hari ini. Untuk menutup acara diseminasi dari 3 calon guru penggerak kita ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Semoga hari ini memberikan manfaat bagi kita, berkah dan lancar untuk seterusnya, untuk Bu Ida, Bu Ani dan Bu Hartini dalam menempuh pendidikan atau apa ya pendidikan dari calon guru penggerak angkatan 7 dan selanjutnya untuk angkatan-angkatan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir di acara hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan dan tidak mengenakan dari saya selaku moderator. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.